Tim gabungan PPK dan PPS serta Panwaslu membongkar puluhan APS di Kecamatan Sarolangun. Pemerintah Kota Jambi ingatkan akan menindak tegas ASN yang terbukti melanggar netralitas. Diduga langgar SOP, 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir ditetapkan sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam Jambi hari ini, edisi Kamis 26 September 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Alim Niraihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara memasuki hari kedua masa kampanye Pilkada Serentak 2024. Tim gabungan terdiri dari PPK dan PPS serta Panwaslu Kecamatan Sarolangun membongkar puluhan alat peraga sosialisasi paslon bupati di sejumlah titik lokasi. Dalam rangka menjaga ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS serta Panwaslu Kecamatan Sarolangun melakukan pembongkaran paksa terhadap alat peraga sosialisasi APS yang dipasang secara tidak sah. Tindakan ini dilakukan setelah ditemukan banyak APS yang dipasang di lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sarolangun Abdul Halim mengatakan, selama 2 hari masa kampanye dan penyusuran APS di wilayah Kecamatan Sarolangun, pihaknya menemukan hanya sekitar 10% saja APS dibongkar secara mandiri oleh tim pasangan calon maupun simpatasin. Sedangkan 90% dibongkar oleh tim gabungan. Jajaran PPK dan PPS serta Panwascam Kecamatan Sarolangun mengimbau seluruh pasangan calon dan tim sukses untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. KPU dan Bawaslu memastikan akan terus melakukan penertiban APS yang melanggar ketentuan, sehingga pelaksanaan kampanye berjalan aman, damai, dan kondusif. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kota Jambi tetapkan zona larangan pemasangan alat peraga kampanye atau APK Pilkada 2024. Penetapan zona kampanye untuk menjaga kenyamanan masyarakat termasuk menjaga estetika keindahan Kota Jambi. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi telah menetapkan wilayah pemasangan alat peraga kampanye Pilkada Serentak 2024. Sehingga pasangan calon kepala daerah tidak memasang alat peraga kampanye di zona larangan yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Anggota KPU Kota Jambi, Tuti Rosmalina mengatakan, pemasangan alat peraga kampanye tidak boleh dilakukan di tempat ibadah, sekolah, perkantoran, fasilitas umum, dan jalan protokol. Pasangan calon kepala daerah dan tim kampanye paslon diharapkan dapat memperhatikan hal tersebut, sehingga tahapan kampanye tidak mengganggu estetika keindahan Kota Jambi. Pemilu sebelumnya dan pilkada sebelumnya bahwa yang tidak boleh itu adalah tempat ibadah, fasilitas umum, lembaga pendidikan, jalan protokol. Untuk jalan protokol mungkin sudah ada koordinasi dengan Pemkot. Sedang dikomunikasikan gitu jalan protokol mana saja yang tidak boleh. KPU Kota Jambi akan berkolaborasi dengan Bawaslu Kota Jambi selama masa kampanye, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisir dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Muaro Jambi memfasilitasi lokasi kampanye akbar bagi pasangan calon peserta Pilkada 2024. Kampanye akbar hanya diperbolehkan 1 kali untuk masing-masing pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan sejumlah lokasi untuk kegiatan kampanye akbar atau rapat umum bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bertarung di Pilkada 2024.
Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, lokasi untuk kampanye akbar ada di setiap kecamatan di lapangan terbuka. Namun untuk masing-masing calon hanya dapat 1 kali untuk melaksanakan kegiatan kampanye akbar. Hingga di hari kedua masa kampanye, KPU masih menunggu jadwal dan titik lokasi dari tim pemenangan untuk pelaksanaan kampanye akbar. Setelah mendapatkan tanggal pelaksanaan dan titik lokasi kampanye akbar dari tim pemenangan pasangan calon, KPU akan mengeluarkan surat keputusan tentang pelaksanaan kampanye akbar. Tempatnya sudah kami sediakan, tapi tanggalnya belum, karena kita belum mendapatkan informasi resmi dari tim pemenangan pasangan calon tentang kesiapan mereka untuk kampanye di tanggal berapa untuk rapat umum. Selain harus berkoordinasi dengan penyelenggara, peserta pilkada juga diminta untuk melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan jadwal dan titik lokasi kampanye akbar, sehingga pada pelaksanaan kampanye dapat berlangsung aman dan lancar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Jambi akan tindak tegas ASN yang melanggar netralitas. Mereka akan disanksi baik secara teguran hingga pemberhentian tidak hormat jika memihak ke salah satu paslon yang berkontestasi pada Pilkada 2024. Memasuki tahapan kampanye Pilkada serentak tahun 2024, pemerintah Kota Jambi ingatkan netralitas aparatur sipil negara. Pemerintah Kota Jambi akan menindak tegas ASN yang terbukti melanggar netralitas, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Hal tersebut dikatakan langsung oleh penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi, saat rapat bersama pegawai secara virtual. Netralitas ASN harus dijaga dan dijalankan agar demokrasi berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Jambi juga akan melakukan pengawasan dan monitoring pegawai yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu dan KPU Kota Jambi, sehingga pilkada dapat berjalan aman dan damai. Dan seluruh ASN dan non-ASN Kota Jambi berkumpul bersama secara virtual dalam rangka mengingatkan netralitas ASN yang harus dijaga dijalankan oleh seluruh ASN dan non-ASN di Kota Jambi ini. Diharapkan ASN pemerintah Kota Jambi fokus pada peningkatan pelayanan dan pembangunan Kota Jambi, kemudian tidak mengganggu kualitas dan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Polresta Jambi kerahkan 1.000 personel untuk pengamanan kampanye Pilkada Serentak 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi Hari Ini. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi Hari Ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Polresta Jambi kerahkan 1.000 personel untuk pengamanan selama kampanye Pilkada Serentak 2024. Ini bertujuan untuk menciptakan kondusivitas selama masa kampanye di Kota Jambi. Tahapan masa kampanye pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi telah dimulai sejak 25 September kemarin. Deklarasi damai juga telah dilakukan untuk menciptakan suasana aman dan damai saat kampanye. Polresta Jambi kerahkan 1.000 personel untuk pengamanan selama masa kampanye Pilkada Serentak 2024. Petugas akan melakukan patroli setiap hari untuk menjaga kondusivitas dan ketertiban Kamtibmas. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi menyatakan siap menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Pihaknya juga telah membuat skema pengamanan di masa kampanye agar tetap aman dan damai. Dari PKPU, tapi kita sudah membuat rencana pengamanan, insya Allah sampai dengan hari ini situasi Kota Jambi dalam rangka kegiatan operasi Mantap Praja 2024 dan dengan Wali Kota, alhamdulillah situasi masih kondusif. Diharapkan masyarakat Kota Jambi juga dapat berperan aktif dalam menjaga Kamtibmas, sehingga Pilkada Serentak dapat berjalan aman dan damai. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, pasca pengundian nomor urut dan deklarasi damai Pilkada Tanjung Jabung Barat, Polres Tanjab Barat memberikan pengamanan melekat kepada masing-masing calon bupati dan wakil bupati Tanjab Barat. Dalam setiap tahapan Pilkada, Polres Tanjung Jabung Barat hadir untuk melakukan pengamanan. Salah satunya terpantau pada penetapan nomor urut Bacakada dan deklarasi damai pada Senin 23 September kemarin. Bahkan sejumlah stakeholder terkait seperti TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan turut melakukan pengamanan. Dalam pengamanan, Polres Tanjung Jabung Barat juga mengerahkan pengawalan pribadi atau Walpri kepada masing-masing paslon bupati dan wakil bupati. Walpri tersebut melekat di setiap kegiatan kampanye dan masing-masing paslon terdapat 4 Walpri. Walpri yang ditunjuk diminta tetap mengikuti tupoksi selama masa kampanye paslon berlangsung. Dalam pengamanan pengambilan nomor urut dan Pilkada Damai, Polres Tanjung Jabung Barat menerjunkan 143 personil agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi peserta Pilkada sehingga pemilu berjalan aman, damai, kondusif, dan berlangsung sukses. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi yang berkontestasi pada Pilkada Serentak 2024 dilarang menggunakan fasilitas negara sesuai jabatan, mulai dari kendaraan, ajudan, hingga protokoler. Bawaslu Provinsi Jambi mengingatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi yang masih menjabat sebagai kepala daerah untuk tidak menggunakan fasilitas negara pada masa cuti kampanye. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wen Arifin mengatakan, kedua paslon ini telah mengajukan cuti masa kampanye yang akan mulai efektif pada 25 September hingga masa tenang. Untuk itu pada tahapan ini paslon dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan masing-masing. Nonaktifnya atau cutinya itu pada tanggal 25 ya, sesuai dengan SK itu tanggal 25 pada masa kampanye sampai dengan minggu tenang. Maka kita sudah menyampaikan himbauan pencegahan agar tidak menggunakan fasilitas negara. Larangan ini disesuaikan dengan peraturan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 bahwa tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan selama masa kampanye. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca deklarasi damai, KPU Kota Jambi menghimbau pasangan calon peserta pilkada untuk tidak memprovokasi pendukungnya. Tahapan masa kampanye ini harus digunakan untuk menyampaikan visi-misi paslon seluas-luasnya kepada masyarakat. Dan untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Selamat sore Yogi. Ya Yogi, berapa hari pelaksanaan masa kampanye pada Pilkada Serentak tahun 2024 ini? Silahkan Yogi. Baik, dapat saya laporkan pasca deklarasi kampanye damai di Kota Jambi, kedua pasangan calon yakni pasangan nomor urut 1 Maulana Diza dan pasangan nomor urut 2 yaitu Harjuntur telah berkomitmen untuk melakukan kampanye damai, yang dimana larangan untuk masa kampanye ini dilarang untuk menggunakan unsur sara dan provokatif serta melakukan bijak dengan menggunakan media sosial, yang dimana selama masa kampanye ini kedua pasangan calon untuk wali kota dan wakil wali kota Jambi itu dilarang menggunakan untuk proaktif. Selain itu juga KPU Kota Jambi Denny Rahmat juga mengatakan pihaknya setelah menyatakan berkomitmen kedua pasangan calon tersebut akan tidak boleh melakukan kampanye-kampanye yang mengandung unsur sara dan provokatif serta menggunakan fasilitas negara. Demikian Putri, kembali ke studio. Iya Yogi, hal apa saja yang dilarang selama masa kampanye bagi pasangan calon peserta Pilkada 2024 ini Yogi? Baik, untuk hal-hal yang dilarang dalam masa kampanye ini menurut peraturan undang-undang yang berlaku, seperti melakukan unsur-unsur sara dan membawa ras, agama, atau suku, dan serta juga tidak boleh menggunakan berkampanye black campaign melalui media-media sosial, dan diharapkan para pendukung setiap paslon bijak dalam menggunakan media sosial. Di samping itu juga hal-hal yang dilarang dalam masa kampanye ini Bawaslu Provinsi Jambi mengatakan
pihaknya akan melakukan sosialisasi ke berbagai daerah untuk melakukan sosialisasi larang-larangan masa kampanye. Demikian Putri, kembali ke studio. Yogi Ramadhani melaporkan mengenai KPU Kota Jambi menghimbau pasangan calon peserta pilkada untuk tidak memprovokasi pendukungnya. Terima kasih Yogi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, KPU Tanjung Jabung Barat telah menetapkan 236.997 pemilih masuk ke dalam daftar pemilih tetap pada Pilkada 2024 dan terdiri dari 121.850 DPT laki-laki dan 115.147 DPT perempuan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada Serentak 2024. Penetapan DPT telah melalui proses dan sesuai aturan juknis yang berlaku. Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Muhammad Ilyas mengatakan, DPT Tanjung Jabung Barat berjumlah 236.997, terdiri dari 121.850 DPT laki-laki dan 115.147 DPT perempuan. Ilyas memastikan proses penetapan DPT telah dilakukan secara cermat dan teliti dengan berkoordinasi bersama berbagai pihak terkait dalam memfasilitasi data pemilih. Sudah berhasil menetapkan daftar pemilih tetap untuk KPU untuk Tanjung Jabung Barat, yaitu sebanyak 236.997 pemilih. Selain telah menetapkan DPT, dalam pelaksanaan pencoblosan pilkada nanti terdapat 592 TPS. KPU juga tengah melakukan pendaftaran rekrutmen KPPS yang akan berakhir pada 28 September 2024. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman memimpin rapat koordinasi dengan seluruh kepala OPD Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jambi hari ini, segmen advertorial. Saudara, hari pertama bertugas setelah ditunjuk Menteri Dalam Negeri, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman langsung memimpin rapat koordinasi dengan seluruh kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman langsung memimpin rapat koordinasi dengan seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pada hari pertama bertugas setelah ditunjuk Menteri Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang cuti kampanye di luar tanggungan negara. Sudirman mengatakan rapat ini dilakukan untuk menyampaikan amanat Mendagri bahwa penjabat sementara gubernur bertugas dalam menjaga jalannya roda pemerintahan dan pembangunan agar tetap optimal untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kemudian, penjabat sementara gubernur juga bertugas untuk memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. Menjaga netralitas aparatur sipil negara serta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan hak pilih pada penyelenggaraan pilkada menjadi tugas selanjutnya yang dititipkan pemerintah pusat. Sudirman menjelaskan karena bersifat sementara, penjabat sementara dilarang untuk melakukan mutasi maupun rotasi para ASN. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan mendapatkan sanksi baik administrasi maupun pidana. Hari ini hari pertama rapat koordinasi dengan OPD, ada beberapa hal yang perlu disampaikan amanahnya Bapak Menteri kepada kami. Pertama, kita semua termasuk PJS itu harus memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan juga pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mulai aktif bertugas sejak tanggal 25 September hingga 23 November, atau hingga selesainya masa kampanye Pilkada Serentak 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman membuka rapat anggota tahunan ke-43 Puskut Provinsi Jambi. Melalui rapat ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan inovasi untuk kemajuan Puskut serta kesejahteraan seluruh anggotanya. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman secara resmi membuka rapat anggota tahunan ke-43 Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Jambi tahun buku 2023. Sudirman mengatakan rapat anggota tahunan menjadi wadah tertinggi implementasi nyata dari prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata laksana koperasi. Rapat anggota tahun ini juga sebagai fungsi kontrol dan evaluasi terhadap pengurus untuk membangun komunikasi yang konstruktif dalam penyusunan program serta kebijakan strategis untuk kemajuan koperasi. Sudirman mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi tahun 2024, jumlah koperasi di Provinsi Jambi mencapai 4.151 unit. Sementara untuk jumlah anggotanya mencapai 120.481 orang. Kemudian untuk sumber daya manusia yang mengelola dan bekerja pada koperasi ada 1.625 orang, terdiri dari 91 orang manajer dan 1.534 orang karyawan. Data ini mencerminkan bahwa koperasi memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Sudirman menekankan pemerintah Provinsi Jambi terus berusaha untuk melakukan pembinaan kepada koperasi, agar koperasi-koperasi daerah mampu tumbuh dan berkembang secara sehat. Pengurusnya termasuk KUD-nya harus ditingkatkan karena bagian dari problem nasional. Hampir seluruh KUD itu ada masalah, ada trouble terkait dengan konsistensi, terkait dengan permodalan, terkait dengan kemampuan manajerial untuk mengurus koperasi. Sudirman berharap rapat anggota tahunan ke-43 Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Jambi mampu menghasilkan rekomendasi serta inovasi untuk kemajuan pusat unit koperasi desa dan kesejahteraan seluruh anggotanya. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, turnamen bola voli jenjang SMP tingkat Kabupaten Muaro Jambi resmi berlangsung. Kegiatan dibuka oleh penjabat bupati yang ditandai dengan servis bola pertama. Penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi membuka langsung turnamen bola voli jenjang sekolah menengah pertama tingkat kabupaten. Pembukaan turnamen yang digelar di SMP 9 Kecamatan Sungai Gelam ditandai dengan servis bola pertama oleh penjabat Bupati Raden Najmi. Turnamen yang digelar setiap tahun ini diharapkan dapat melahirkan atlet bola voli yang berprestasi. Tidak hanya di tingkat kabupaten, namun diharapkan dapat berprestasi hingga tingkat nasional. Penjabat Bupati Raden Najmi mengapresiasi atas terselenggaranya turnamen bola voli. Selain menjadi ajang pencarian atlet, turnamen ini juga dapat mempererat silaturahmi dan menghindari kegiatan negatif bagi siswa-siswi. Penjabat Bupati berharap ke depan tidak hanya cabang olahraga voli, namun juga digelar turnamen dari berbagai cabang olahraga lainnya. Nanti akan muncul bibit-bibit untuk tingkat nasional yang akan mewakili Provinsi Jambi. Nah, ini yang perlu kita bimbing, kita bina terus. Di samping itu, ini salah satu upaya untuk kita menghindarkan anak-anak dari tawuran, ya, kemudian pembulian gitu kan, kekerasan terhadap anak, kemudian juga narkoba gitu kan. Insya Allah, jadi aktivitas seperti ini penting sekali bagi kami untuk kita menyiapkan SDM Kabupaten Muaro Jambi itu yang unggul. Turnamen bola voli yang diikuti siswa-siswi dari perwakilan masing-masing sekolah di kecamatan berlangsung selama 2 hari. Dimulai 25 hingga 26 September 2024. Selain mendapatkan piala, peserta yang berhasil meraih juara pada turnamen ini juga diberikan uang pembinaan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memberikan rasa kenyamanan bagi santri dan santriwati merupakan komitmen bagi PKP Al-Hidayah Pemprov Jambi. Dan pada Selasa kemarin, Direktur PKP Al-Hidayah meresmikan gedung asrama santriwati yang baru saja rampung dikerjakan.
Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah, pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan peresmian gedung 3 lantai yang baru saja rampung dikerjakan. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti secara bersama oleh staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Husairi dan Direktur PKP Al-Hidayah Pemerintah Provinsi Jambi Hasan Basri Husin. Kemudian dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine secara bersamaan dan diakhiri dengan pemotongan tali pita. Usai meresmikan secara simbolis, Direktur PKP Al-Hidayah bersama rombongan meninjau langsung gedung yang dikerjakan selama 1 tahun 9 bulan itu. Gedung dengan fasilitas kamar mandi di setiap lantai dan dilengkapi pendingin ruangan merupakan hasil dari sumbangan para donatur, wali santri, guru, dan karyawan PKP Al-Hidayah. Gedung dengan fasilitas yang lengkap ini dijadikan sebagai asrama bagi santriwati. Ini baik secara mental, spiritual, material, doa-doa, wirid-wirid yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan ini hingga selesai tepat pada waktu itu. Dalam mewujudkan rasa kenyamanan bagi santri dan santriwati yang tengah menempuh pendidikan di Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah, dalam waktu dekat juga akan dibangun gedung untuk asrama santri laki-laki. Jajaran pimpinan PKP Al-Hidayah berharap bantuan dan doa dari para dermawan, wali santri untuk pembangunan asrama. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi seputar MTQ ke-52 akan disampaikan langsung dari Kabupaten Kerinci usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Jurnal MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Bersama saya, Rido Pratama. Kita awali jurnal kali ini dengan tingginya antusiasme masyarakat Kerinci terhadap perhelatan akbar Musabakoh Tilawatil Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Hal ini dibuktikan dengan ramainya masyarakat yang berkumpul di arena utama MTQ di Danau Kerinci. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kerinci memberikan tanggapan positif terkait pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Ini dibuktikan selama pelaksanaan 11 cabang lomba selalu ramai penonton, khususnya di arena utama MTQ yang dipusatkan di dermaga Danau Kerinci. MTQ selain sebagai ajang perlombaan meraih prestasi, keberadaan stand dan bazar di arena MTQ menarik masyarakat untuk berbelanja. Seorang warga sekitar, Neva, mengatakan, selain menyaksikan pelaksanaan cabang lomba tilawah Quran di arena MTQ, dirinya juga menyempatkan mengunjungi stand-stand UMKM dari kabupaten dan kota seprovinsi Jambi. Saya rasa cukup meriah, lebih banyak variasinya, terus stand-standnya juga banyak di sini, jadi kita bisa melihat produk-produk dari seprovinsi Jambi. Seorang warga lainnya, Hardito, juga memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan MTQ ke-53. Hardito berharap sebagai tuan rumah, Kabupaten Kerinci dapat memberikan kesan positif bagi para kafilah dari luar Kabupaten Kerinci. Dengan adanya MTQ ini, masyarakat sangat menikmati dengan mengunjungi danau. Kebetulan tempatnya pas di dermaga Danau Kerinci ya. Jadi pengunjung juga datang ke sini baik dari masyarakat sekitarnya maupun dari Provinsi Jambi. Vivin Lebriansa, TVRI Jambi melaporkan. Al-Quran kuno turut ditampilkan di stand bazar Kabupaten Tebung. Al-Quran yang terbuat dari kulit kayu gaharu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung di arena MTQ. Pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran MTQ menjadi ajang pemerintah kabupaten kota untuk mempromosikan hasil kerajinan UMKM, wisata, dan sejarah.
Seperti halnya pemerintah Kabupaten Tebo dengan menampilkan Al-Quran kuno di stand Bazar MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Dewi Aryasi, staf Disperindak Kabupaten Tebo mengatakan, selain menampilkan berbagai kerajinan UMKM pada MTQ yang dihelat di Kabupaten Kerinci tahun ini, Pemkab Tebo juga menampilkan Al-Quran kuno. Al-Quran yang berusia 500 tahun dan terbuat dari kulit kayu gaharu itu memiliki jejak perjalanan Islam yang ditulis oleh Muhammad Laji, adik kandung Datuk Tumanggung Patung Agung yang mengaji di negara Pakistan tahun 1500 Masehi. Alhamdulillah antusiasnya sangat peserta yang artinya pengunjung itu sangat antusias untuk berkunjung ke sini. Terbukti ketika pengunjung berada di depan stand kita itu selalu foto mereka. Alhamdulillah rame. Targetnya kalau bisa juara 2 lah. Selain Al-Quran kuno, stand Kabupaten Tebo juga memamerkan berbagai produk unggulan dari UMKM yang ada di Kabupaten Tebo. Dwi Aryasi juga menyampaikan, sejak dibukanya stand Bazar MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi, banyak para pengunjung yang antusias berkunjung ke stand untuk melihat berbagai produk unggulan Kabupaten Tebo. Feni Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi tidak hanya menjadi ajang perlombaan, namun juga membawa berkah bagi para pedagang di arena MTQ. Pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi tidak hanya menjadi ajang perlombaan bagi para kafilah, tapi juga menjadi berkah bagi para pedagang yang berjualan di sekitar dermaga Danau Kerinci yang merupakan arena utama MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Seorang pedagang kaos sablon, Paul, mengatakan sejak tanggal 20 September 2024 hingga hari terakhir pelaksanaan MTQ, dirinya mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Semua itu hasil dari penjualan kaos sablon. Mungkin selama berdagang ini mengalami keuntungan atau gimana, Pak? Ada keuntungan, ada dapat. Ini satuan harganya di berapa harga, Pak? Ya, tiap ukuran itu beda-beda harga, dari harga yang paling murahnya 40. Murah. Kalau paling mahalnya berapa, Pak? 60. Paul berharap saat malam penutupan MTQ ke-53 semua barang dagangannya bisa habis terjual dan meningkatkan pendapatannya. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Stand pameran Museum Siginjai Jambi turut menampilkan aksara Incung di acara MTQ ke-35 tingkat Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang warisan budaya. Museum Siginjai Provinsi Jambi menampilkan pameran budaya dan sejarah di arena Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Sanggaran Agung Dermaga Danau Kerinci. Salah satu adalah penampilan aksara Incung yang merupakan suatu peninggalan budaya dari masyarakat adat Kerinci yang memiliki sejarah panjang kaya makna. Pameran ini bertujuan untuk mengingatkan dan memperkenalkan kembali warisan budaya Jambi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Aksara Incung sebagai salah satu artefak budaya yang merupakan tulisan kuno, digunakan oleh leluhur masyarakat Kerinci dan dipahatkan di atas tanduk kerbau serta lempengan batu. Aksara ini dianggap sebagai salah satu simbol peradaban tinggi yang pernah berkembang di Provinsi Jambi. Yang kami bawa dari Museum Siginjai Jambi ke MTQ tingkat Provinsi Jambi yang ke-53 ini adalah sebagian dari koleksi kami mengenai naskah-naskah kuno seperti naskah Incung dari Kabupaten Kerinci. Perhelatan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan sejarah Jambi kepada para pengunjung, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui berbagai peninggalan adat budaya dari para leluhur agar tetap dilestarikan dan dijaga. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Rangkaian kegiatan MTQ ke-53 telah sampai ke babak final. Pemerintah Kabupaten Kerinci sendiri telah bersinergi dengan pihak terkait untuk mempersiapkan penutupan MTQ ke-53 di Kabupaten Kerinci. Setelah melalui beberapa tahapan,
Malam penutupan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi dijadwalkan akan dilaksanakan pada Kamis malam 26 September 2024 yang dipusatkan di objek wisata Danau Kerinci. Kabak Kesra Setda Kerinci Herlius mengatakan, pihak Pemkab telah bersinergi dengan semua instansi yang terlibat, baik dalam pelaksanaan di arena utama MTQ hingga pengamanan. Herlius berharap sinergitas ini nantinya dapat membuat malam penutupan berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Menyangkut dengan persiapan MTQ, persiapan penutupan MTQ Provinsi Jambi ke-35 tahun 2024 di Kabupaten Kerinci, sesuai dengan skedul yang telah kita susun, insya Allah pelaksanaan penutupannya bisa kita laksanakan pada tanggal 26 September 2024 malamnya. Herlius juga menyampaikan, pihak Pemkab optimis masyarakat akan antusias menyaksikan malam penutupan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Karena perhelatan akbar MTQ ini baru akan kembali dilaksanakan di Kabupaten Kerinci sekitar 11 tahun yang akan datang. Vivin Lebriansa, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Kerinci Asraf bersilaturahmi dengan para kafilah dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Hal ini merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap para kafilah. Menjelang acara penutupan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci, penjabat Bupati Asraf melakukan silaturahmi dengan Dewan Hakim dan para kafilah serta ofisial dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi di Rumah Dinas Bupati Kerinci di Sungai Langit, Siula. Para kafilah, ofisial, serta tamu undangan dari berbagai daerah dapat berinteraksi berbagai cerita dan pengalaman serta merayakan akhir dari perhelatan akbar Musabakoh Tilawatul Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi dengan penuh kebahagiaan. Penjabat Bupati Kerinci Asraf mengatakan, acara ini merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi dari pemerintah kabupaten kepada seluruh kafilah yang telah mengikuti rangkaian kegiatan MTQ dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi. Kita mengundang seluruh kafilah dari kabupaten kota seprovinsi Jambi, termasuk Dewan Hakim, Dewan Pengawas yang bertugas pada pelaksanaan MTQ ke-53 ini, ya. Dan kita tempatkan di rumah dinas. Kita tempatkan di rumah dinas Bupati Kerinci, yaitu di Sungai Langit. MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi rampung tanggal 26 September 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat yang akan dilaksanakan acara penutupan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Dermaga Danau Kerinci. Penjabat Bupati Asraf berharap pelaksanaan MTQ ke-53 di Kabupaten Kerinci dapat memberikan kenangan yang indah bagi para kafilah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Kerinci Asraf turut mengundang seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kerinci, untuk dapat hadir di acara penutupan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Acara ini bertujuan untuk mengumumkan pemenang lomba. Selain itu, acara juga dihadiri oleh artis ibu kota. Penjabat Bupati Kerinci Asraf mengimbau seluruh masyarakat untuk menyaksikan dan memeriahkan acara penutupan Musabakoh Tilawatil Quran MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Pasalnya seluruh kegiatan 11 cabang lomba telah selesai dilaksanakan. Rencananya MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi secara resmi akan ditutup pada tanggal 26 September tahun 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat berlangsung di Dermaga Objek Wisata Danau Kerinci. Acara penutupan Musabakoh Tilawatil Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi juga disiarkan secara langsung oleh TVRI Jambi dari arena utama MTQ di Dermaga Danau Kerinci. Penjabat Bupati Kerinci Asraf mengatakan, MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung di Kabupaten Kerinci telah berjalan dengan lancar. Seluruh kafilah dari 11 kabupaten kota telah selesai mengikuti 11 cabang yang diperlombakan. Untuk itu, Asraf mengajak masyarakat untuk datang menyaksikan acara penutupan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Karena ini merupakan sejarah bagi Kabupaten Kerinci selaku tuan rumah. Tentu kita mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci, ya, khususnya termasuk seluruh kafilah dan masyarakat yang berada di yang dekat-dekat sekitar Kabupaten Kerinci seperti Kota Sungai Penuh, kemudian ya Merangin juga dekat, ya,
silakan masyarakat untuk datang mengunjungi, menghadiri acara penutupan MTQ ke-53. Acara penutupan MTQ selain mengumumkan juara umum dan para pemenang lomba dari 11 kabupaten kota, juga akan dimeriahkan dengan penampilan artis ibu kota. Acara penutupan ini juga diharapkan dapat menjadi puncak perayaan yang menggembirakan dan memberikan kesan mendalam bagi seluruh kafilah dan ofisial dan masyarakat Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Demikian jurnal MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kerinci. Kita akan kembali ke studio. Ya, saudara, beralih dari jurnal MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi, dan dalam sorotan lainnya, saudara, diduga langgar prosedur penangkapan hingga seorang tahanan meninggal dunia. 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah keluarnya hasil otopsi korban yang ditemukan adanya pendarahan di bagian kepala. 2 orang anggota Polsek Kumpe Ilir berpangkat Brigadir dan Bribka ditetapkan sebagai tersangka kasus meninggalnya seorang tahanan di Polsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi beberapa hari yang lalu. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah 2 alat bukti telah dilengkapi penyelidik kepolisian dari kasus perkara tersebut. Salah satu dari alat bukti berupa hasil otopsi korban yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Dari hasil otopsi itu menyimpulkan korban dinyatakan meninggal dunia dikarenakan mengalami pendarahan di bagian kepala bagian belakang dan bukan akibat gantung diri. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andriananta Yudhistira mengatakan, saat ini kedua orang oknum polisi tersebut masih dilakukan pengawasan oleh Bid Propam Polda Jambi. Dan untuk kesimpulan sementara, kedua oknum itu menyalahi prosedur penangkapan dengan bermodal informasi tanpa bukti kuat saat melakukan penangkapan. Jadi pertama harus saya sampaikan hasil penyelidikan terkait masalah dugaan kasus pencurian yang dilakukan oleh saudara Bagio yang sudah almarhum itu belum dapat dibuktikan. Sebelumnya, seorang tahanan Polsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi meninggal dunia di dalam rumah tahanan. Korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tergantung, hingga saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Pemeriksaan ini guna memastikan apa penyebab kematian dari korban. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 28 pejabat utama kepolisian Polresta Jambi dilakukan tes urin narkoba. Pengecekan itu dilakukan untuk memastikan seluruh anggota kepolisian tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba. Polresta hingga seluruh kasat dan kepala polisi sektor Kota Jambi dilakukan pengecekan tes urin narkoba. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan pengecekan narkoba ini untuk mengantisipasi tidak adanya pejabat utama Polresta yang terindikasi penyalahgunaan narkoba. Dari 28 anggota yang dilakukan pengecekan, tidak ditemukan adanya yang positif narkoba. Kegiatan yang dilakukan secara mendadak ini akan terus ditingkatkan kepada seluruh satuan di Polresta Jambi dengan harapan tidak adanya anggota polisi yang terindikasi dalam penyalahgunaan narkoba. Tujuan dilaksanakan kegiatan tes urin ini memang sengaja pagi ini kita secara dadakan Polresta Jambi mulai dari Kapolres, Waka sampai jajaran Kabak, Kasat dan Kapolsek jajaran kita melaksanakan kegiatan pengecekan urin. Kapolresta juga menekankan tidak ada ruang kepada personil yang kedapatan menyalahgunakan narkoba. Sanksi tegas akan diberikan kepada personil yang kedapatan mengkonsumsi narkoba. Azhar, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi kabupaten termuda di Provinsi Jambi, gelar surganya hasil laut sangat pantas bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keanekaragaman hasil lautnya sanggup menembus pangsa internasional. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Hampir semua perairan di Indonesia dikenal kaya akan hasil lautnya. Selain dikenal sebagai penghasil kelapa dalam terbesar di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki sumber daya alam pada sektor kelautan.
Berbagai jenis keanekaragaman hasil laut bisa ditemukan di kabupaten termuda di Provinsi Jambi ini, mulai dari jenis ikan khas asli daerah seperti bawal hitam, senangin maling, selanga, sebelah, dan lainnya. Tidak hanya itu, juga terdapat potensi udang ketak, udang agogo, lobster, kepiting, kerang darah, dan lainnya. Salah seorang pengepul di Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Yuliana mengatakan, sehari-hari hasil tangkapan nelayan setempat yang masuk ke gudangnya bisa tembus puluhan ton. Rata-rata satu perahu nelayan memperoleh penghasilan sebesar 1,5 hingga 3 juta rupiah dalam sehari dengan total belasan kilogram. Tidak hanya dijual di pasar lokal, hasil laut tersebut juga kerap dijual ke luar Provinsi Jambi hingga masuk ke pangsa internasional sesuai permintaan. Sedangkan waktu untuk pergi melaut, nelayan di sana masih bergantung dengan tinggi pasang surut air laut. Hal ini guna mengurangi resiko keselamatan di laut lepas. Dengan dikenalnya sumber daya laut yang berlimpah, masyarakat pesisir berharap tidak ada oknum yang merusak laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan putas ataupun kapal trol, sebab laut menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat setempat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, komunitas pejuang subuh Sarolangun terus menggerakkan masyarakat untuk memakmurkan masjid dengan mengajak sholat subuh berjamaah. Dan gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran umat Islam memakmurkan masjid khususnya pada waktu subuh. Sholat subuh merupakan salah satu sholat fardu yang cukup berat dikerjakan umat Islam, terutama untuk melaksanakannya di awal waktu secara berjamaah dan istiqomah. Di era saat ini, tempat ibadah seperti masjid dan musola telah memiliki fasilitas yang memadai dan bahkan hampir setiap masjid sudah memasang AC maupun karpet yang bagus. Sayangnya, kondisi ini masih belum seimbang antara fasilitas yang mewah dengan jumlah jamaah yang menghadiri sholat di masjid. Gerakan komunitas pejuang subuh terus-menerus menyerukan dan mengajak masyarakat untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim sholat subuh di masjid secara berjamaah. Ketua Komunitas Pejuang Subuh Sarolangun, Ustadz Suhendri mengatakan bahwa banyak suka dan duka yang dilalui dalam mengajak serta memberikan motivasi kepada masyarakat. Namun, Komunitas Pejuang Subuh memiliki visi serta misi akan menjadikan sholat subuh seramai sholat Jumat. Meski akan sulit terlaksana, akan tetapi rasa optimis selalu terpancar dari para komunitas pejuang subuh Sarolangun. Perkembangan dan program yang kita lakukan itu nampaknya terus berkembang, alhamdulillah. Kita tidak intinya setiap ahad pekan, setiap ahad pagi kita lakukan subuh keliling dan hari ini juga alhamdulillah ada penambahan daripada anggota daripada pejuang subuh. Komunitas pejuang subuh yang terbentuk sejak 3 tahun lalu hingga saat ini sudah banyak memiliki anggota dari berbagai profesi dan latar belakang yang berbeda, serta selalu istiqomah melaksanakan subuh keliling dari masjid ke masjid hingga musola di setiap akhir pekan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan saya Rahmadani Putri. Dan saya Alim Rehan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.